Haningsih. Rupanya sudah sangat senior Pak Ketua, Pak Fikri. Luar biasa. Saya sarjana sastra. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ibu. Terima kasih PHK Ibu 2. pimpinan sidang. Iya, 5 menit ya Ibu. Ya, Ji. Silakan. Siap, Ji. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Komisi 10 peserta sidang yang terhormat. Mohon maaf sebelumnya Ibu, kami harus putar balik cari swab karena tadi di perjalanan mencari K24 tidak mendapatkan swab. Terima kasih sekali atas kesempatan dan waktu kami menyampaikan masalah tenaga honorer. Kami perkenalkan dulu Ibu, kami Nuni Nugrohaningsih dari honorer kategori 2 yang telah mengabdi selama 26 tahun 11 bulan. Pada waktu itu kami dinyatakan MS, artinya memenuhi syarat untuk diangkat sesuai perundangan PP 48 tahun 2005. Namun sampai sekarang kami belum mendapatkan haknya. Kami dari tenaga kependidikan Ibu, jadi ketika kami mendengar RDPU hari ini mendapatkan undangan yang kami mohonkan dari beliau Bapak Fikri. Terima kasih Pak Fikri yang selalu kersa berkomunikasi dengan kami. Kami sangat ingin kami harus bisa ikut karena apa? Karena di dalam Panja PKTKH dalam kebijakan Bapak Menteri Pendidikan atau Mas Nadiem Makarim yang 1 juta guru ini belum mengakomodir seluruh tenaga kependidikan yang ada di sekolah baik negeri maupun swasta. Nah, harapan kami dalam 1 juta guru ini kami tidak menjadi parsial atau terkotak-kotak, karena guru dan tenaga kependidikan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam memberikan layanan kependidikan kepada seluruh masyarakat. Maka pada kesempatan ini kami memohon kepada Panja PGTKH Komisi 10 agar di dalam penyelesaian pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, ini tenaga honorer yang bertugas di tenaga administrasi, ada operator dapodik, ada pustakawan, ada laboran, dan yang tak terkalahkan fungsi dan tugasnya adalah penjaga sekolah Bapak Ibu semua, yang bahwa penjaga sekolah ini melayani dari siang sampai malam menjaga seluruh aset negara ini. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kami sampaikan sekali lagi bahwa honorer kategori 2 ini telah banyak mengabdi kepada pemerintah. Yang tidak kalah pentingnya adalah telah memberikan layanan yang sangat optimal kepada suksesnya pendidikan di Indonesia. Untuk itu sekali lagi kami mohon dengan segala kerendahan hati dalam 1 juta guru di formasi tahun 2021 ini yang kami mendengar baru 535.000 kalau tidak salah. Ya, kalau 1 juta masih kurang, maka di angka kekurangannya inilah kami mohon untuk kelengkapan tenaga kependidikan dimasukkan dalam e-formasi tahun 2021. Pada tanggal 24 April kami juga sudah menghadap di Kemendikbud, di mana kami ditawari untuk tahun 2022. Namun dengan mempertimbangkan usia Ibu Bapak semua bahwa tenaga honorer kategori 2 ini sudah masuk dalam usia kritis. Kami sudah berusia 56 tahun. Ketika nanti kebijakan lahir di 2022, tentu kami hanya akan sebagai penonton. Kami tidak akan merasakan pengabdian kami, Bapak. Jadi sekali lagi kepada Bapak dari PGRI, mohon tenaga kependidikan diangkat dalam satu kesatuan, satu formasi. Demikian mungkin kami dalam menyampaikan, kami belum menyiapkan paparan, tapi kami sudah mengaturkan paparan kepada beliau Bapak Abdul Fikri mungkin 2 bulan yang lalu, bahwa tenaga kependidikan potretnya seperti ini sudah kita aturkan. Terima kasih, ada kurang lebihnya kami mohon maaf.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo terakhir Pak Fikri untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati dari semua PGHRI, FGGA, Himpaudi, PGRI, IGI, ISPI, P2G, kemudian PGSI, satunya apa lagi? Honorer A2 dari tenaga pendidikan. Langsung saja mungkin saya kira memang anggap saja ini Ibu Bapak di honorer yang sekarang ini lagi berjuang itu jadi korban sistem ya. Tapi jangan tidak sia-sia. Maksudnya ini kalau bisa dirangkai untuk menjadi usulan yang komprehensif tadi istilahnya. Saya tidak bisa menyebut ini dari siapa saja. Ada beberapa poin yang perlu penekanan dari ISPI, dari IGI, dari PGRI dan seterusnya. Saya kira bagus-bagus. Tapi ada beberapa yang perlu saya tekankan. Satu, sesungguhnya P3K ini solusi ya, jalan keluar untuk status guru, karena di Komisi 10 itu guru itu mesti kalau dituntut kualitas maka berarti harus jelas statusnya, jelas kesejahteraannya, dan jelas jaminan sosial. Itu 3. Nah, tapi bagaimana caranya ini yang sekarang ini ketika ada opsi P3K tapi ternyata pemerintah tadi dianggap juga masih belum konsisten. Jadi belum jelas skemanya. P3K ini rumusannya belum jelas. Oleh karenanya nanti kita bersama-sama supaya ini menjadi catatan, supaya P3 ini menjadi jelas kalau ini dianggap solusi. Karena saat rapat gabungan terakhir di periode lalu itu bahwa kalau diangkat PNS semua tidak sanggup, maka pemerintah mengajukan 3 opsi, yaitu sesuai dengan Undang-Undang ASN, yaitu ASN adalah PNS dan P3K, kemudian satunya adalah guru yang sesuai dengan UMR atau UMK. Tapi faktanya tidak demikian. Kemudian yang kedua, tadi masukkan masa kerja jadi poin penilaian tes, andaikan memang ini. Saya kira ini juga tambahannya. Jadi dites, tapi masa kerja jadi nilai gitu. Jadi kemudian yang selanjutnya standarisasi penggajian. Jadi ini kan ada yang 100.000, ada yang 150.000, ada yang 300.000, ada yang provinsi bisa memberikan 1 juta dan seterusnya. Tapi ini kan bervariasi begini, mesti ada standarisasi sesuai dengan kearifan lokal, juga sesuai dengan kemampuan. Tetapi ada standarnya, kalau enggak ini nanti enggak ada yang berniat jadi guru ini. Kemudian selanjutnya data tadi. Pak Mas Menteri menyampaikan di Komisi 10 bahwa peluangnya lebih besar dari kebutuhan yang sungguhnya, katanya begitu sekarang untuk guru. Tapi faktanya tadi Mas Satriwan Salim aja menyampaikan udah banyak sekali itu 9.200, yang ini cuma 246. Kemudian ini saya kira uji sahih, maksudnya ini data-data begini perlu juga disampaikan kepada kementerian. Faktanya demikian. Jadi fakta di lapangan itu Komisi 10 sudah memberikan masukan, bahkan tadi saran dari Bu Riri sesungguhnya sudah dijalankan itu. Kita sudah mengundang semua pihak, tetapi nampaknya di lapangan berbeda. Jadi oleh karenanya saya kira perlu mungkin sekali lagi untuk ditekankan lagi. Kemudian betul itu guru PAUD diakui tetapi statusnya nggak jelas, tidak dianggap guru gitu. Lantas apa? Nggak tahu saya. Jadi di GTK itu nggak tahu, Pak Iwan Syahril jangan-jangan tidak ngurusi guru PAUD gitu. Nah, standarnya seperti apa dan seterusnya. Terus tentang tenaga kependidikan ini sangat vital. Tapi faktanya 2021, mohon maaf Ibu, di sini di ruangan ini dari Kemendikbud menyampaikan bahwa memang rekrutmen 2021 diakui tidak ada untuk kementerian untuk tenaga kependidikan. Nah, tetapi kemudian didesak supaya paling tidak didata, karena data mereka ternyata lemah tentang tenaga kependidikan. Nah, paling lambat 2022 ada rekrutmen tenaga kependidikan. Kemudian
Yang terakhir tentang ini, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferdi tentang negeri swasta dan sebagainya, saya kira saya tidak perlu mengulang tentang penyandang disabilitas. Memang sepertinya Undang-Undang 8 2016 seperti tidak ada. Jadi padahal mengubah paradigma dari charity base menjadi right base, kita ini sudah meratifikasi CRPD, apa namanya, Convention on the Right of Person with Disabilities. Tapi faktanya tadi 2% pun tidak ada. Dan oleh karenanya, apalagi di guru dan tenaga pendidikan, di semua sektor. Jadi ini undang-undang ini sama sekali tidak efektif. Ini Undang-Undang 8 2016 tentang penyandang disabilitas. Seperti tidak ada. Jadi tidak hadir. Di dunia pendidikan juga tidak hadir. Oleh karenanya nanti kita bersama-sama dan seperti tadi disampaikan revisi Undang-Undang Sisdiknas dan guru dan dosen nanti mungkin dari ISPI juga dari Himpaudi dan sebagainya. Tentu kita akan terus meminta masukan. Saya kira ini kan proses, sekali lagi, andaikan ini korban, relakan ini korban untuk kemudian kebaikan ke depan. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikri. Banyak sekali kita dengar, ya, banyak sekali dukungan, dan sepertinya kalau kita sedang melakukan rapat kerja atau rapat dengar pendapat, semangat itu menyala-nyala luar biasa. Mungkin juga ini salah satu mengapa kita kemudian mengundang kembali teman-teman dari organisasi di akhir penghujung kerja Panja GTK honorer, karena kita tidak ingin lemes. Ya, sebenarnya lah sudah cukup lama Panja ini dibentuk. Dan Bapak Ibu, pertanyaan terakhir dari saya mungkin mengusik, yang mungkin dapat dijadikan semacam perenungan bagi kita semua, bagi seluruh stakeholder yang terlibat, dan mungkin mampu mensolusi permasalahan guru di tanah air kita ini. Sebenarnya guru itu posisinya sebagai apa? Sebagai profesi atau pengabdian? Jika menilik pada Undang-Undang Dasar 45 bahwa guru itu merupakan kebutuhan negara dalam mencapai tujuan seperti yang Pak Johar Arifin sampaikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian membangun peradaban. Artinya ini merupakan investasi masa depan, ini kebutuhan negara, merupakan sebuah hal yang sangat strategis. Tetapi keputusan pemerintahnya bagaimana? Ya, publik berpendapat bahwa guru adalah sebuah profesi, disamakan dengan profesi-profesi yang lain, sehingga guru harus merendahkan dirinya, melakukan pengejaran, melakukan upaya mati-matian baik di media massa maupun dimanapun berada untuk mengejar posisi ketertinggalan, kesejahteraan dan perhatian pemerintah yang sangat rendah terhadap guru. Nah, pemerintah ini mestinya harus banyak mengkoreksi diri. Ada beberapa oknum-oknum yang ditempatkan untuk diberikan kewenangan melakukan keputusan pun tidak begitu berpihak kepada guru. Contohnya, ini tadi yang dikatakan Pak Fikri sebagai korban sistem. Ketika ada tahapan CPNS, formasi guru tidak ada. Padahal kalau mereka yang berada pada posisi berwenang menetapkan, itu mestinya paham bahwa guru ini adalah pengabdian. Kita yang butuh guru, negara ini yang butuh guru, pemerintah harusnya memfasilitasi. Tetapi pengambil kebijakan pada saat itu merasa bahwa guru itu cukup dikontrak. Ya, lalu ributlah seluruh dunia penjuru ini, termasuk Komisi 10 yang kemudian mendesak-desak supaya Kementerian Pendidikan
bertanggung jawab terhadap guru honorer yang sudah ditunda pengangkatannya selama 10 tahun. Kemudian karena setiap hampir 2 minggu sekali kita ketemu dengan Mas Menteri, mungkin bosan juga dia ya. Akhirnya ada solusi 1 juta P3K. Di situ pun dikeluarkan banyak sekali bolongnya. Ada guru PAUD yang enggak katut, haknya teman-teman tunanetra tidak diberikan, guru agama enggak katut, guru kesenian dan lain sebagainya banyak tidak katut. Mengapa? Menurut saya memang para pemangku kepentingan yang mendapatkan kewenangan ini kurang paham bahwa guru adalah memiliki fungsi, posisi sebagai pengabdi, bukan profesi.